Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Orang Madura ya. Berjumpa kembali dengan saya Marmuci Kota Pelkot dalam pembahasan seputaran penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kali ini pembahasan kita mengenai cara tidur bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Ya kita itu harus tidurnya nyender mirsa ya. Tidurnya itu harus nyender. Bantal kita itu ditinggikan kira-kira 30 cm atau lebih dari 30 cm, hingga dada kita itu agak ngangkat dikit gitu tidurnya. Ya, setiap hari seperti itu hingga mencapai apa ya? Itu kalau lagi parah-parahnya kita yang terkena asam lambung, GERD ya. Biasanya asam lambung itu naik di waktu malam hari, di waktu kita tidur, kalau kita itu tidurnya tidak tidur nyender menurut saya. Jadi kita harus tidurnya itu pakai bantal yang tinggi, agak tinggi ya, kira-kira 30 cm lah ya. Minimal 30 cm ke atas ya. Di sini ya. Sekiranya dada kita itu agak ngangkat lah dikit kayak gini gitu ya. Gini ya. Gitu. Terus ya, apalagi ya, usahakan ya tetap tenang, dan tidurnya kita itu harus maksimalnya ya, harus maksimal setiap hari, setiap malam kita tidurnya itu harus 8 jam. Terus seperti itu sampai rasa sensasi yang kita rasakan setiap harinya itu sudah mulai mendingan dan berkurang sedikit demi sedikit begitu ya. Itu untuk cara tidurnya ya, harus tidur nyender agar meringankan kita di waktu bangunnya ya. Di waktu bangun kita akan bangun tanpa sensasi yang lebih, yang apa itu, yang lebih banyak lagi yang kita rasa gitu. Kayak dada panas gitu di waktu bangun gitu ya. Itu karena disebabkan oleh asam lambung kita naik di waktu kita tidur tanpa kita sadari ya. Karena kenapa seperti itu, kok bisa naik waktu tidur ya? Karena kalau kita lagi parah-parahnya ya, ya seperti yang saya katakan di video sebelumnya itu pemirsa ya. Karena pada waktu itu esofagus kita yang kelip di atas lambung kita ini sedang melemahnya ya, sedang waktu lemah gitu. Artinya tidak apa ya, tidak kuat untuk menutup gitu. Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita itu imunitas tubuh kita itu sedang sehat-sehatnya ya, tidak sakit asam lambung ya. Artinya imunitas kita itu sedang sehat, otomatis esofagus kita itu akan kuat ya. Jadi tidak mudah terbukanya gitu. Jadi intinya kita kalau waktu parah-parahnya atau sedang dalam proses pemulihan penyembuhan asam lambung ini, yaitu tadi tidurnya tidur nyender pemirsa ya. Setiap malam kita tidur ya. Setiap tidur itu usahakan tidur nyender ya. Sampai benar-benar kita merasakan sensasi yang kita rasa setiap harinya itu mulai agak mendingan, terus menghilang begitu ya setiap harinya. Baru kita mulai turunin sedikit demi sedikit bantal kita ya. Terus ya, biasanya kalau kita tidak tidur nyender ya, karena saya juga sering mengalami kayak gitu waktu parah-parahnya dulu. Kalau kita tidur seperti biasa yang kita sebelum sakit asam lambung, kita tidurnya seperti kayak gitu ya. Otomatis kalau bangunnya itu dada ini kayak sesak gitu ya. Rasanya itu ya gitu, hanya rasanya saja, nggak usah takut misalnya, nggak usah cemas ya, hanya rasanya saja. Karena kenapa kayak kita itu merasa sesak ya, karena tadi itu asam lambung kita sudah naik ya, naik ke dada ya, sampai terkadang itu ke tenggorokan gitu. Itu rasanya ya kayak gitu, kayak sesak gitu ya. Dan juga ya, kalau kita sedang asam lambung kita itu masih tinggi ya, artinya asam lambung kita itu belum turun, biasanya juga disebabkan karena lambung kita itu dipenuhi dengan zat asam ya.
sehingga ruangan untuk bernapas kita itu hanya sedikit saja gitu. Tapi nggak usah khawatir ya, tidak usah takut ya. Karena kalau kita semakin takut, maka akan semakin sesak gitu. Intinya obatnya itu kita harus menghilangkan rasa takut dan cemas dulu menurut saya. Sehingga kalau kita sudah melepaskan rasa cemas dan takut tadi, maka otomatis akan berangsur-angsur, pelan-pelan ya. Sedikit demi sedikit turun asam lambung kita tiap harinya ya. Terus kita berusaha untuk melupakan yang namanya takut dan cemas itu ya. Karena merasakan sensasi-sensasi yang demikian rupa begitu. Kita terus berusaha melupakan apa ya, dan jangan merasa-rasa setiap harinya gitu. Lakukan aktivitas begitu. Aktivitas yang bikin kita senang begitu. Aktivitas yang bikin apa ya? Pokoknya yang bikin kita itu berpindah dari mikirin penyakit saja setiap hari itu kita itu gak boleh mikirin kayak gitu ya. Kita itu harus beraktivitas yang bisa memindahkan pikiran kita itu dari yang memikirkan penyakit kita itu setiap hari, pindahkan pada aktivitas kita, aktivitas yang bagaimana membuat kita itu menjadi senang ya, aktivitas yang dimana membuat kita itu menjadi happy, semangat gitu ya, penuh keceriaan gitu. Nanti kalau kita sering seperti itu ya, lama kelamaan ya, karena saya sudah membuktikannya ya, dan alhamdulillah menurut saya sekarang ini, saya waktu itu berhasil memindahkan pikiran saya itu dari cemas dan takut berpindah pada pikiran yang happy. Akhirnya pada saat itu juga mental saya itu kembali secara perlahan-lahan dan timbullah rasa semangat waktu itu. Hingga timbul rasa semangat, saya semakin cepat penyembuhannya menurut saya. Jadi baru setelah itu saya mulai mengerti, oh jadi begitu kata saya. Oh jadi begini ya caranya. Begitu kata saya waktu itu. Ya juga jangan lupa mirsa ya, jaga 3P-nya ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya ya gitu ya. Pokoknya kalau kita selalu menjaganya, insya Allah kita akan lebih cepat lagi proses penyembuhannya ya. Lebih cepat lagi gitu. Lain dengan sebelumnya kita tidak tahu ya. Wow, kalau kita belum tahu, aku juga mengalaminya ya. Waktu belum tahu ilmunya, belum tahu caranya menghadapi penyakit ini. Waduh. Cemas, takut, panik, semuanya bercampur baur karena merasakan sensasi-sensasi yang banyak sekali setiap harinya itu. Kayak mau mati, sempoyongan, keliengan, berada panas, apa itu, lemes, gak bertenaga. Wah, macam-macam menurut saya. Kayak bernapas itu kayak pendek gitu. Macam-macam begitu. Jadi intinya semua yang kita rasakan itu hanya sensasi saja menurut saya. Itu hanya menghantui kita saja gitu. Jadi tidak membuat kita mati aslinya gitu. Intinya kita harus memperkuatkan mental gitu. Kuatkan mental kita, bagaimana kita agar tidak cemas dan takut begitu. Itu intinya. Kalau sudah tidak takut dan tidak cemas, ya otomatis berangsur-angsur. Kalau kita misalnya sakitnya 1 bulan, misalnya ya, sakitnya 1 bulan, bisa 15 hari saja sudah sembuh begitu. Karena kenapa? Ilmunya sudah tahu begitu. Jadi cara menghadapinya pun tidak gugup dan tidak cemas dan tidak takut lagi. Oh jadi begini toh caranya begitu. Oh jadi begitu toh caranya menghadapi kamu si asam lambung begitu kan. Nah begitu. Jadi saya waktu sudah mengalami kesembuhan waktu itu, saya mulai mengerti gitu tata cara menghadapi penyakit asam lambung gerd anxiety ini menurut saya. Akhirnya saya mulai paham, dan kalau ada sensasi lagi datang, saya mulai melawannya lagi begitu. Dengan melakukan aktivitas begitu. Karena dengan begitu kita lebih cepat menghilangkan rasa cemas itu. Dengan seperti itu kita akan lebih cepat mempermudah kita atau mempercepat kita memindahkan pikiran kita itu dari cemas dan takut tadi ke pikiran yang lain, pikiran semangat untuk kerja ya. Begini menurut saya, kita itu harus punya prinsip seperti ini. Pikiranku adalah hidupku. Jadi kita harus berprinsip ke sana.
Kalau kita pikirkan yang mati saja, ya kita loyo, kayak mau mati gitu. Karena pikiran kita mikirin mati. Begitu ya. Kalau kita itu mikirnya yang semangat, yang happy, ya gembiralah. Ya hiduplah kita, begitu. Jadi pikiran kita itu akan membawa anggota tubuh kita ini kemana kita akan berpikir, begitu. Jadi semua ya yang ada di dalam anggota tubuh kita yang lain ya, kalau pikiran kita itu selalu positif ya, terhindar dari rasa cemas dan takut, maka akan nggak lama kerusakan pada tubuh kita yang lain itu untuk proses kesembuhannya ya, karena kita sudah tidak takut dan tidak cemas ya. Ya intinya juga harus pasrah misalnya, sabar dan sadari. Semua penyakit Allah pasti akan memberikan obatnya menurut saya. Karena Allah itu akan menguji hambanya, tidak akan melebihi dari batas kemampuan seorang hambanya. Begitu. Kita harus yakini seperti itu dan sambil memohon kepadanya. Begitu. Maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Yang penting kita mau berusaha ya. Dan mau berusaha mencari solusinya, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini, begitu ya. Jadi kita gak boleh mengeluh, aduh ya Allah aku sakit, kenapa aku diberikan sakit seperti ini. Gak boleh ya. Kita harus mensyukurinya, karena kita dihidupkan di dunia ini, memang kita itu ditakdirkan untuk menjalani ujian dari Allah ya. Dan Allah merintahkan kita untuk menyembah kepadanya, begitu. Jadi kita harus menyadari dan ikhlas, pasrahkan dan yakini begitu, bahwa penyakit asam lambung ini tidak berbahaya. Jadi kalau misalnya sensasi kayak mau mati itu datang begitu, pasrahkan saja. Ya, pasrahkan saja menurut saya. Pasrahkan dan sabar, sadari gitu. Allah akan melindungiku. Begitu katakan pada hati Anda, begitu. Katakan. Ini semua hanya sensasi dari asam lambung saya, begitu. Jadi insya Allah asam lambung Anda itu tidak jadi naik kalau mau naik ya. Akhirnya mau naik turun, terus turun, tiap hari turun berapa persen, terus turun. Akhirnya kalau sudah hampir sampai di esofagus kita itu, rasanya juga akan lain sensasinya, menurun. Dari lemas itu mulai kuat, begitu ya. Terus nanti kalau sudah turun melewati esofagus, sudah berada di bawah esofagus, itu lain lagi sensasinya, pemirsa. Akan lebih kita itu kayaknya agak lebih kuat dari sebelumnya, begitu. Nanti Anda kalau sudah menjalani proses hampir di babak penyembuhannya, nanti Anda akan tahu sendiri. Baru Anda akan mengerti tentang penyakit ini, pemirsa ya. Saya juga mengertinya waktu saya sudah sudah mencapai kesembuhan yang hampir maksimal. Saya baru mengerti waktu itu. Jadi begono toh cara menghadapimu, begitu kata saya. Saya sambil tertawa sendiri saya, pemirsa ya. Ya Allah, begitu kata saya. Dan sujud syukur pun saya lakukan kepada Allah. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala, pikiran saya itu bisa melantur ke YouTube, bisa ke dokter ya, mencari ilmunya dan berobat, begitu kan, karena Allah, begitu. Saya bergerak juga, saya menemukan tutorial cara menghadapi penyakit asam lambung ini di YouTube, begitu. Kan pikiran saya memang diarahkan ke sana oleh Allah, gitu. Karena saya itu dihidupkan oleh Allah, begitu kata saya di dalam hati. Jadi saya melakukan sujud syukur saya pada Allah. Dan akhirnya saya meneteslah air mata saya pada waktu itu, pemirsa saya. Semoga ya Anda juga sama seperti saya ya. Semoga cepat dalam proses penyembuhannya ya. Dan semoga sabar dalam menghadapi penyakit ini, pemirsa saya. Sabar dan sadar dan kuatkan mental, begitu. Terus ya dari pola makannya ya, dari makan ya perlu dijaga dengan maksimal mungkin ya, dengan semaksimal mungkin. Kita itu makan setiap harinya kalau lagi sedang parah-parahnya asam lambung ya, pemirsa ya. Kita itu
tidak boleh makan yang berminyak-minyak ya. Intinya kalau minyak itu akan mengiritasi lambung kita menurut saya. Ya terkadang ya lambung Anda dengan lambung saya itu gak sama ya. Terkadang ya. Terkadang ada yang bisa mampu makan minyak di waktu parah-parahnya. Terkadang ada yang seperti itu gak ada sensasi walaupun makan yang minyak-minyak. Ya terkadang. Kalau sudah makan yang minyak-minyak timbul sensasi yang banyak begitu. Jadi begini ya saya. Kita coba dulu ya. Makanan yang kita makan setiap harinya, coba dulu ya. Kalau misalnya ada sensasi yang menimbulkan di badan kita setelah makan, catat. Oh, makanan ini nih untuk saat ini saya tidak boleh makan, begitu catat ya. Pakai catatan begitu ya. Nanti ya bisa coba-coba kayak gitu bisa ya. Nggak ada salahnya ya. Dan nggak usah takut, nggak usah cemas begitu. Coba. Oh, makanan pedas saya memang harus tidak boleh makan begitu. Tulis ya. Mie instan saya juga gak boleh makan begitu. Tulis begitu. Untuk sementara saya juga gak boleh begitu ya. Saya juga melaksanakan seperti itu. Mencatat makanan yang tidak boleh saya makan waktu itu karena saya masih sakit asam lambung gitu kata saya ditulis. Ya itu saya makannya nasi putih ya. Lauk pauknya ikan doang. Ikan itu dimasak bukan digoreng, saya dimatangkan saja ya, pakai kuahnya itu. Ya terus saya makan setiap harinya sampai menjelang kesembuhan saya, dan saya juga minum susu Bear Brand setiap minggunya ya. Seminggu sekali saya minum susu Bear Brand ya. Jadi intinya itu kita waktu parah-parahnya nggak boleh makan yang bisa membuat lambung kita iritasi, itu nggak boleh berlebihan ya. Begitu. Ya apa kita nggak boleh makan kerupuk? Boleh saja ya, boleh, tapi jangan berlebihan ya, karena di kerupuk juga mengandung minyak pemirsa ya. Jadi intinya kita itu, oh saya pingin banget makan kerupuk begitu ya, makanlah saja tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau misalnya timbul sensasi, berhenti dulu makan kerupuknya ya. Makan yang lain begitu. Jadi coba-coba aja oleh Anda ya, bagaimana kalau misalnya kita makan timbul sensasi, jangan makan dulu begitu ya. Menunggu kita sembuh nanti begitu ya. Itu cara makannya. Ya jadi pola hidupnya ya, kita harus banyak istirahat menurut saya. Banyak istirahat. Siangnya juga istirahat ya. Tidur boleh ya. Kita itu tidur siang, juga tidur malam ya. Karena semakin banyaknya kita istirahat, maka akan semakin cepat proses penyembuhannya begitu. Kita istirahat siang berapa jam misalnya, tidur. Nanti sorenya kita jalan-jalan begitu. Atau paginya kita olahraga begitu. Semampu jalannya kita kemana, sampai di mana begitu. Kita bergerak. Begitu. Jadi kalau misalnya rasanya agak berat, saya agak berat jalannya, ya usahakanlah. Usahakan, paksalah diri kita itu untuk bangkit. Begitu. Maka dengan memaksakan kita untuk bangkit, maka pikiran kita juga akan bangkit secara pelan-pelan begitu. Sambil lalu kita melawan rasa cemas kalau masih ada ya. Rasa cemas dan takut itu kita harus melawannya. Kita harus berhasil menghilangkan total yang namanya cemas dan takut itu. Kita tidak boleh menyerah. Maka dengan hilangnya cemas dan takut tadi, maka kita akan segera sembuh dari penyakit asam lambung kita yang menimpa begitu ya. Ya itu tadi pemirsa ya, cara tidur ya. Cara tidur kita yang masih parah-parahnya dilanda asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Kita itu harus tidur nyender pemirsa ya. Nggak boleh tidur lurus, lentang nggak boleh ya. Kita harus kayak gini tidurnya. Kepala kita di sini ya. Seakan-akan dada kita itu agak di sini ya. Jadi ini badan kita ke sini gitu ya. Nyender gitu. Artinya biar zat asam di lambung kita ya nggak keluar ke kerongkongan kita ya. Akhirnya mengiritasi jalan makanan yang ada di kerongkongan kita ini ya. Rasanya bisa gak enak lagi, sensasinya akan bertambah lagi gitu ya, seperti yang saya katakan tadi begitu ya pemirsa ya.
Oke Mirsa, kiranya sampai di sini dulu ya, tentang bahasan kita masalah tidurnya orang yang terkena asam lambung ya, yang lagi parah-parahnya ya. Ya semoga semuanya teman-teman saya yang lagi parah-parahnya ya, mohon kesabarannya ya, dan terima, ikhlaskan ya, dan tetap semangat begitu. Gak usah takut, gak usah cemas. Ini bukan penyakit yang berbahaya ya. Hanya rasanya saja yang menakutkan ya menurut saya. Jadi perlu diingat, hanya rasanya doang yang bikin kita itu terhantui setiap harinya. Jadi kita timbul cemas dan takut. Jadi kita harus tidak boleh kalah dengan sensasi yang kita rasakan. Kita juga harus menang melawannya begitu ya. Cari cara lah. Kita itu ya itu tadi caranya ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, cara menghilangkan sensasi cemas dan takut, rasa cemas dan takut di waktu kita mengalami asam lambung. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu, sambung lagi di konten berikutnya. Saya Marmoci Kota Pelkot mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.